Wah, Saya menangis saya lihat dan disitulah tekad saya mau perjuangkan Gorontalo ini ya. harus jadi Kita akan provinsi. mengangkat harkat dan martabat Gorontalo ya, dengan memperjuangkan sebagai provinsi bersama kawan-kawan kita gitu ya semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya sudah terhubung dengan Bapak Dr. Andes Haji Rumkono, Duta Besar Bosnia and Herzegovina di Sarajevo. Ya, jadi Pak Rum ini adalah ya semua pasti kenal. Pak Rum adalah putra daerah Gorontalo yang alhamdulillah hari ini sudah berkiprah di luar ya. Sudah menjadi Dubes, ya Duta Besar Bosnia and Herzegovina, yang ini kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Minal Baik. aidin, Pak. Masih suasana Lebaran Ya, kan? minal aidin wal faizin, maaf lahir batin kepada semua maaf keluarga lahir besar saya di Gorontalo, dimanapun dia berada. Iya, jadi kebiasaan itu tiap bulan puasa itu Pak Rum sudah keliling keluarga untuk Iya, saya rindu ya tahun banget, ini apalagi hari ya, ketupat, ketupat, jadi kemudian masih malam binotohe, ya masih malam pasang ya, lampu sudah iya, datang bikin buka pasang puasa lampu, bersama. saya ziarah ke orang tua. Iya. Ya, sekarang saya di negara orang Di lain, Eropa. ya. Iya. Ini lagi Kadang-kadang musim apa di sana, Pak, sekarang? sekarang sudah spring, jadi sekarang ini sudah Musim, memasuki musim kemarau nanti sebentar bulan anak Juni, Iya. tapi tetap masih dingin gitu ya. Oh, masih Masih tetap dingin. dingin, ya masih agak dingin Iya. dan musim hujan sedikit-sedikit gitu. Puasa di Musim. sana bagaimana kemarin? Nah, ini unik puasa di sini. Iya. Jadi puasanya itu 18 jam. Wow. Jadi Iya. semakin hari dia bertambah. Terakhir kita sahurnya itu jam 3. Jam 3 terus buka puasanya? Buat kosannya jam 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 8. Jam 8 Jam malam. 8 malam. Iya, berarti maghribnya Pertamanya jam saya 5. agak sedikit ini juga nambah 4 jam dari Jakarta kan. Biasanya di Ya, Jakarta 13 jam, di Indonesia di di sini sana bisa 18 jam. 17 sampai 18 jam. Ya Iya. kaget juga perut sih. Tapi Iya. lama-lama nikmat juga. Cuma Iya, kalau iya. sudah jam 6 kan kita sudah buka di Indonesia ya. Ya, Ya di biasanya sudah Indonesia. buka, ini masih Oh, kita bertahan. masih nambah, waduh masih ada 2 jam lagi nih. Kadang-kadang perut-perut sudah berantem terus. Tapi di sana Aduh. mayoritas Muslim ya? Oh, mayoritas Muslim. Iya, Di berarti samping tidak ada saya hambatan ya? dekat rumah saya ini hampir 200 meter dari sini ada masjid. Iya, kalau tidak salah itu ada masjid di sana yang pertama kali di dunia ada listriknya. Iya. Ya, saya pernah Ya ke ada. sana. Iya. Ya, masjid yang terbesar tadi dibangun tahun 500-an gitu ya. Iya, Masih iya, zaman iya. Masehi dulu, ya, peninggalan Ottoman. Iya. Jadi di sini memang karakteristik dari ininya memang masih bau-bau zaman dulu ya, zaman Ottoman. Jadi masyarakatnya itu masyarakat Islam. Iya. Masyarakat Islamnya, tapi dia bangsa Eropa gitu ya. Jadi kita ada kelainan gitu ya. Di Iya, sini iya. tidak ada ajan. Unik-unik. Oh, Unik di sini kalau ya. kita buka puasa pakai meriam seperti dulu Oh, zaman gitu. dulu. Iya, katanya juga Jadi kalau memperingati momen-momen tertentu itu pakai senjata menembakkan ke atas, apa benar seperti iya itu? betul. Jadi di sini karena dulu itu dikuasai oleh ini komunis ya, kaum sosialis. Iya. Jadi simbol-simbol agama itu boleh dikatakan tidak ada. Tidak ada. Jadi ya cuma masjid, ya tidak ada spanduk-spanduk seperti kita ini ya. Iya. Spanduk ini nggak Kalau ada selamat. puasa, Puasa biasa saja gitu. Perayaan Idul Fitri apalagi. Iya, Mungkin Idul yang Fitrinya merayakan cuma gimana? saya. Oh Ya ya? biasa saja, udah buka puasa, udah sholat, tapi selesai, tidak harus seperti Di kita. sana tidak ada sholat di masjid rame-rame Idul Fitri? Ada tetap ada. Tapi Idul setelah Fitri itu ada. tidak ada silaturahmi. Ya, tidak ada. Ya palingnya saling kirim-kirim selamat Idul Fitri gitu aja. Jadi nggak seperti kita. Nah, terus besoknya udah kerja.
Jadi Tapi suasana Idul Fitrinya itu nggak terasa gitu. nggak terasa. Tapi kalau orang-orang Indonesia Hmm. yang ada di sana tidak berkunjung atau apa gitu? Oh, saya bikin open house. Oh, ada open Jadi house saya juga? undang juga para duta-duta besar ya, Mhm. duta besar Islam saya undang, terus makan bersama sama saya Idul Fitri. Iya, Kemudian juga para warga. Di sini warga Indonesia cuma 75 keluarga. 75 Jadi keluarga, 75, heeh. ya Itu, kurang lebih 150 orang lah. seberapa luas di sana, Pak? Bagaimana? Luas ya? Luas. Heeh, Jadi sepertinya seperti Gorontalo lah. Ya di mhm. Pohuwato ada daerah lain, kemudian Iya, juga ada di Belangmondo ya kayak gitu-gitu ya. Jadi memang terdiri dari lembah-lembah ya. Jadi ada lembah wow, lembah. Jadi setiap lembah ada masyarakatnya lagi, setiap lembah ada masyarakat. Dan di sini ini aneh mhm, pemerintahannya sama etnisnya. iya, Nah, di sini itu ada 3 etnis yang menguasai, yaitu mhm, etnis Bosnian, Bosnia, mayoritas Islam, kemudian ada Kristen Ortodok, ya, mayoritas mayoritas Kristen Ortodok, terus mhm, Kristen Protestan, Katolik, itu mmm, Kroasia. Nah iya, ini 3 Kroasia. ini bisa mempunyai kekuasaan masing-masing. Oh gitu, ya ya Karena ya. itu presidennya itu harus ada dari 3 unsur ini, jadi namanya eh, presidensi. Ada Oh, kayak presiden dari kayak presidensial gitu ya? Presidensial ya ada presiden beberapa presidensial. presiden Iya, iya, presidensial ada tiga presiden, mhm. ganti-gantian memimpin. Jadi ketua Oh presidensinya gitu, siapa? iya, Setiap 8 bulan. Begitu juga di DPR-nya. Jadi memang itu diciptakan waktu mereka merdeka, supaya mereka akur, jadi dibikinkan itu. Ya, itu seperti jadi negara bagian ya atau tidak? di sini itu ada terbagi 2, ada negara Mhm, federation mhm. sama republik. Oh, iya iya iya, heeh, Jadi ada federation itu terdiri dari 2 etnis, yaitu etnis Kroasia dengan Bosnia. Bosnia, mhm, Kemudian yang etnis Serbia, yaitu Ortodok, Kristen iya. Ortodok itu republik. Jadi republik itu punya presiden sendiri, punya menteri-menteri sendiri, Oh gitu, punya ini sendiri. Jadi sistem pemerintahannya seperti itu. Makanya mmm, aneh dan unik gitu. Jadi saya iya kalau iya. menghadap presiden harus tiga-tiganya. Jadi harus Ya, tiga-tiga heeh, tapi ya kalau dubesnya hanya satu kan? iya dubesnya Dubesnya satu. dari Indonesia hanya satu kan untuk, Satu dong, Bosnia tak and dua. Herzegovina, iya. Iya, jadi saya setiap ini mengunjungi semua para elit-elit di sini. Alhamdulillah mereka sudah mulai kenal saya ya. Iya. Berarti untuk kebijakan presiden itu masing-masing? Oh iya, jadi Atau kalau sudah ada direktur perencanaannya presiden, mungkin kemudian presiden tinggal menjalankan atau seperti itu? nggak ada. Di Oh, sini konstitusinya itu belum ada, jadi mereka tergantung dari perjanjian Dayton. Jadi ada saat di pada konsensus Dayton itu melahirkan suatu perjanjian yang mengikat. Karena iya. ini negara masih juga diawasi oleh Uni Eropa dan NATO. Oh, iya iya iya. Jadi Mhm. di sini memang agak susah majunya gitu ya. Tetapi keindahan alamnya sangat luar biasa, kemudian masyarakatnya juga. Sebetulnya hampir sama dengan Indonesia. Iya, Cuma Indonesia kan ada konsensus-konsensus yang dibangun ya para pendiri bangsa kita, yaitu mhm. Pancasila, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Di sini tidak ada. Gitu. Mereka tergantung dari Perjanjian Dayton. Perjanjian Dayton itu hanya mengakhiri perang. Bagaimana Oh, mereka bisa bersatu, kemudian iya, konstitusinya itu sangat tergantung dengan aturan Dayton itu. mhm. Nah, itulah sampai sekarang mereka ini selalu curhat Berarti sama saya. iya, peraturannya memang sudah lama itu? Iya, tahun Sejak perjanjian 1995. iya. Nah, secara perdamaian itu, maka Iya, terjadi perdamaian. sejak terjadi perdamaian ada perjanjiannya. Iya, Ya, kemudian jadi itu yang jadi patokan? dia jadi patokan dan itu diawasi oleh Uni Eropa, Amerika, NATO. Oh, berarti belum Tidak boleh melanggar perjanjian Dayton itu. oh, Perjanjian Dayton. Mungkin Femi bisa baca-baca itu perjanjian Daytonnya ada itu di Google iya. di mana-mana. Mungkin juga ini ya Pak, karena apa namanya, bahasanya kan itu tidak punya bahasa resmi juga kan? Oh ya Itu nggak ada. Jadi ini iya, jadi bahasa mereka masing-masing Bosnia. gunakan bahasa Bosnia, Iya, Serbia, bahasa Bosnia. Kroasia, Ya,
Bahasa Bosnian itu Serbia juga bisa berbahasa. Ada Serbia di sini itu. Yugoslavia itu terpecah jadi 6 kalau tidak salah ya. Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Kroasia. Jadi intinya induknya ini 3. Kemudian diikuti ada Montenegro, Slovenia, sama Kosovo. Kosovo baru mau habis sekarang, jadi mau pecah 6. Suaranya sama, bahasanya sama. Untuk pemilihan presiden bagaimana di sana, Pak? Nah, pemilihan presiden itu tidak dipilih oleh rakyat, Ya. jadi dipilih oleh Uni Eropa 3 masih etnis ini. oh, ya. 3 etnis ini milih, nah, calonnya dia siapa, calonnya ini baru dipilih lagi. Gitu. Oh, jadi masing-masing mengajukan calon. Ya. Itu berapa calon diajukan, kemudian dipilih? Ya mungkin bisa 2-3 calon dari salah satu etnis ya, etnis Bosnian. Ya. Mereka sistem konvensi lah. Konvensi baru mendapatkan 37. Ya, jadi repot, dan ini pembagian ketua presidensinya itu ada setiap 8 bulan. Jadi dia punya kebijakan sendiri. Berarti kita punya kebijakan sendiri? Iya, dalam pengambilan kebijakan itu tidak ini, kadang-kadang bisa lama gitu ya. Kalau satu presiden tidak setuju, 2 presiden setuju, nah itu sangat tergantung siapa yang berkuasa gitu. Iya. Bapak sebagai gimana? Umpamanya kekuasaan sekarang ini dari Serbia. Iya. Nah, dia selalu memihak ke Serbianya itu, kepentingannya dia. Jadi di sini memang masih betul-betul ini tapi saya lihat semangat masyarakatnya ingin bersatu itu ada. Cuma ya itu tarik-tarikan karena ada 2 blok Uni Eropa dan Amerika, yaitu berpihak ke Bosnia, Kroasia, tapi Serbia itu didukung oleh Rusia dan China. Gitu. Jadi semua kebijakan itu selalu bertarik-tarikan itu. Memang ini agak bisa suatu saat ini bisa seperti Palestina gitu. Berarti ya Bapak harus beradaptasi betul ini, harus agak sulit beradaptasi dengan harus bersikap moderat, netral, dan tidak boleh memihak ke Islam. Ya, walaupun di sana mayoritas Muslim ya. Iya, jadi saya pertama sekarang 5 bulan ini saya konsentrasi di etnis Muslim ya, dan di sini ada masjidnya. Ya. Kemarin saya sudah bikin virtual antara Masjid Istiqlal di sini dan juga Istiqlal Jakarta, imam besarnya saya bikin virtual. Iya, kita ada beritanya kemarin. Ya, kemudian nanti saya akan ketemu dengan pemimpin ortodok, presidennya, semuanya. Jadi 3-tiganya presiden. Kemarin saya sudah ketemu dengan ketua DPR-nya 3-tiganya. Jadi karena saya akan memperjuangkan visa bebas, free visa. Free visa dari Indonesia. Sampai sekarang ini free visa belum ada ya, jadi saya perjuangkan supaya orang-orang Indonesia bisa berkunjung di sini gitu. Iya. Masalah ekonomi, masalah hubungan masyarakat. Jadi saya lagi bangun terus. Ya, siapa tahu nanti ada sister city Gorontalo dengan sini. Wah, keren. Kamu masalah pendidikan sini hebat di sini. Dari sistem engineering-nya. Saya ingin nanti pulang mau ketemu dengan rektor UNG. Wah, mantap. Kemudian nanti kemungkinan bisa kerjasama di bidang teknologi ya. Teknologi ini. Jadi bisa tukar mahasiswa ini ya. Bisa mengundang pengajar dari sana sini. Berarti pendidikannya di sana bagus, Pak? Bagus. Di sini masyarakatnya itu memang penduduk Bosnia ini kurang lebih 4 juta. Tapi di luar itu kurang lebih 4 juta juga. Karena semua orang-orang di sini setelah sekolah mereka ke Jerman. Jadi mereka sudah diambil sama Jerman, diambil oleh Uni Eropa. Jadi, karena lapangan kerjanya kurang di sini, jadi mereka kerja di luar. Kerja di luar semuanya. Orang-orang mudanya udah keluar kerja di luar. Untuk sumber daya alamnya bagaimana di sana? Di sini bagus, ada batu bara, granit. Ya. Berarti granit, kemudian ini untuk bahan amunisi senjata. Di sini
pabrik senjatanya memang Yugoslavia dulu dibangunnya di Bosnia gitu. Oh gitu. Kalau kemarin saya baru kedatangan tamu dari Indonesia, Ketua BKSAP. Jadi keliling saya tunjukkan mereka semua sampai ke Srebrenica ya, di mana di situ ada pembunuhan massal dan sangat terkenal itu. Ya, memang menyedihkan ya. Yeah. Saya baru pikir ini menjadi contoh bangsa kita jangan sampai terjadi. Ya, di mana pembunuhan ya secara biadab gitu ya. Karena memang tidak ada ini ya ideologi yang mengikat gitu ya. Jadi kuncinya itu memang kita Pancasila ini menjadi penting ya. Karena NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika memang harus ditemukan terus. Kalau enggak ya ini seperti terjadi ya. Bukan tidak mungkin karena etnisnya juga kita sangat banyak ya kan. Iya. Dan juga sukuisme juga terlalu ini. Alhamdulillah lah bangsa kita jangan sampai terjadi seperti itu. Iya. Ini kalau di New Zealand itu kan Pak ada galeri Gorontalo ya. Ini ya. Ada rencana nggak bikin seperti itu di sana? Ya, saya kira mumpung the best-nya orang Gorontalo nih. Ya saya memang lagi rintis itu ada suatu galeri di Indonesia. Memang di sini sangat jauh ya, tidak bisa dibandingkan dengan Selandia Baru. Kemudian yang sponsorin di sana kan namanya Rahmat Gobel. Ya makanya diberikan galeri Gorontalo. Ya toh. Memang itu karena kebetulan Tanto Yahya itu memang temannya Rahmat. Oh gitu. Jadi dia bantu dengan itu perpustakaan. Ya, mudah-mudahan saya berbicara sama Rahmat bisa dia berikan saya. Iya, artinya begini Pak. Kalau tokoh-tokoh Gorontalo ini bersatu, kemudian melakukan hal-hal yang terbaik buat Gorontalo itu kan bagus ya. Seperti Pak Rahmat misalnya, Pak Rum sebagai seorang duta besar, kemudian kerjasama mungkin dengan Pak Rahmat dan menghasilkan ya seperti galeri Gorontalo. Kalau misalnya di mana-mana ada galeri Gorontalo ya, kan. Kemarin saya baru virtual sama dia kemarin video call dia di Kazakhstan ya. Mungkin dia akan ke sini juga mungkin nanti suatu saat nanti. Ya, saya kira tokoh-tokoh masyarakat kita memang tapi terkonsep dengan baik. Iya. Kita harus melihat lebih dalam lagi, tidak bisa kita lihat hanya karena kita membantu Gorontalo, tapi kita melihat harus dalam sekali bagaimana bantuan kita Gorontalo itu bisa menghasilkan sesuatu yang substantif ya, yang mendasar pada masyarakat. Salah satu contoh umpamanya pendirian Provinsi Gorontalo itu satu persatuan yang dalam ya. Bagaimana kita bisa membantu Gorontalo ini maju? Tidak mungkin kita membantu orang per orang ya, tidak mungkin ya, tidak mungkin itu tidak. Tapi bagaimana kita bisa di dalam pengambilan kebijakan nasional atau seperti saya duta besar ya, bisa memanfaatkan mempromosikan Indonesia ya, sehingga dampaknya kepada masyarakat itu ya. Betul. Jadi masing-masing punya peran yang besar. Tokoh-tokoh Gorontalo, masing-masing punya peran yang besar dengan baik. Ya, ini harus terkonsep dengan baik dan kalau misalnya ini bersatu, maka ya sudah pasti Gorontalo akan lebih maju lagi. Lebih maju, ya harus berbicara secara diskusi mendalam. Ya, betul. Tidak boleh ya menciptakan, wah saya nanti akan membuat ini. Ya. Tetapi ya di sisi lain tidak mungkin ini. Karena ini harus dikeroyok. Harus dikeroyok, kemudian konsep apa sih yang menjadi supaya Jakarta ini maju, seperti Gorontalo ini maju. Gorontalo ini bisa sejajar, Gorontalo ini derajatnya tinggi. Nah, sudah tentu ada terobosan baru. Ya. Umpamanya kita harus melahirkan ekonomi strategis ya, di daerah Gorontalo. Terus apa sih yang menjadi pintu masuk menjadi
KEK itu yang harus Ya. kita laksanakan. Jadi selama kita hanya membangun terblok-blok itu ya, saya kira agak berat. Iya. Jadi saya melihatnya di situ. Tapi kalau kita terkonsep pada grand design yang besar, baru kita Betul. perjuangan sama-sama. Iya. Bisa umpamanya kalau kita membangun suatu industri yang besar-besaran, apa sih supportingnya yang benar, ya, yaitu masalah infrastruktur. Bagaimana kita mempunyai suatu infrastruktur darat, laut, ya, udara yang bisa menunjang itu dulu, itu yang kita pikirin. Kita menyiapkan lahan yang besar, segala macam, baru kita mau menyiapkan untuk industri interaksi yang bisa mendukung itu. Jadi saya kira ini konsepnya harus begitu. Iya. Walaupun Tidak bisa sebenarnya, kita, iya. ya, Gimana? Tidak bisa? sebetulnya udah on the track sekarang, tapi masih parsial ya, Iya, iya. Tidak Iya. terkonsep dengan baik. Jadi mesti satu, itu satunya bukan hanya tokoh dari pemerintah daerahnya, ya, satu visi. Iya. Ya, jadi memang harus dibuat satu otorita yang ada satu otorita yang di situ anggotanya adalah para sumber-sumber daya manusia yang mempunyai kebijakan nasionalis, pengambilan kebijakan nasional. Iya, karena Bapak misalnya Bapak sebagai duta besar, kemudian Pak Rahmat sebagai anggota wakil ketua DPR RI, kemudian ada Pak Fadel juga di situ, ada Pak Zainuddin Amali, Menteri, Pak Suharso. Ini kan aset-aset Gorontalo yang sangat luar biasa dan menduduki jabatan-jabatan penting. Iya, mungkin ini kan ada Silatnas, Pak, Silatnas ketiga yang akan dilaksanakan oleh Presnas. Ini mungkin momen yang tepat juga bagi tokoh-tokoh Gorontalo ini bersatu. Karena kapan lagi kita punya masa seperti ini ya, kalau menurut istilahnya Pak Rektor itu, ya ini bukan lagi masa emas, tapi sudah diamond, katanya begitu. Jadi memang Gorontalo ini sangat luar biasa hari ini, punya tokoh-tokoh yang sangat luar biasa juga, dan ditunggu apa yang akan diperbuat oleh para tokoh-tokoh ini, walaupun sudah banyak berbuat juga. Saya punya pemikiran, tidak mungkin semua tokoh itu akan berpikir Gorontalo. Ya. Seorang sehebat-hebatnya Sandi Uno, tidak mungkin dia akan berpikir hanya Gorontalo saja. Betul. Tetapi justru itu mulainya dari bagaimana pemerintah daerah terintegritas dengan baik. Ya. Dan fokus kepada suatu mission, yang menyiapkan satu grand design yang besar yang bisa ditawarkan. Grand design-nya gimana nih Gorontalo gitu ya, harus kita bicarain. Ya, bukan hasil daripada Silatnas ini. Grand design dalam pembangunan Indonesia Gorontalo itu seperti apa? Dan itu secara struktur ya harus dibangun gitu. Dibicarakan secara bersama-sama antara pemimpin daerah itu menjadi suatu master plan Gorontalo yang bisa ditawarkan kepada pemerintah pusat. Di situ bisa kita dari DPR-nya ada, di pemerintahannya ada, seperti apa yang dilakukan oleh daerah-daerah lain seperti Riau, daerah-daerah yang sudah maju memang punya grand design besar. Dan itu didukung oleh semua pihak. Nah, ini ke depannya memang harus begitu. Kalau enggak kita seperti awang-awang, bagaimana kita membantu pertanian, udah kita minta ke pusat bibit, kita minta pusat traktor, ya bisa, itu juga gampang gitu. Tapi grand design pembangunan pertanian kayak gimana? Grand design daripada industri bagaimana? Itu harus dibangun, dan bukan hanya ada pengkajian yang dalam. Pengkajian itu melibatkan para ahli, pakar-pakar, expert yang hebat-hebat, ya, konsultan yang baik, yang bagus, ya, bukan diserahkan kepada ketua Bapeda, ketua, ya,
Iya, iya, Bapeda, iya. Jadi apalagi ketua Bapeda. harus melibatkan, apa namanya, orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya, dan itu harus satu kesepakatan bersama. Tidak Iya, bisa nanti kita mau bangun yang merencanakan ketua Bapeda. Saya tidak merendahkan, tapi ketua Bapeda sumber sumber mungkin dia latar belakangnya bukan insinyur, bukan dari penata kota tata praja yang hebat kan gitu ya, atau iya. dari bidang Tetapi pertanian yang untuk hebat. perencanaannya tetap lewat Bapeda. Ya, ya mereka Iya, yang harus mempelopori mhm. itu, tetapi harus pakai expert yang bagus. Nah, baru terjadi dari bilang infrastrukturnya apa harus kita bangun ya, Iya, iya, iya. dari kelautannya apa, dermagannya yang bagus, di mana Betul. tempatnya yang bagus, ini yang bagus. Nah, itu supaya untuk apa namanya, turismenya yang bagus di mana, integritasnya kemana, Betul. apa kita dengan link nado, linknya apa ya, itu menjadi suatu grand design yang besar, baru kita tawarkan pemerintah, kami butuh dana ini. Nah, di situ ada Pak Soeharto, ada Pak Pak di DPR. Zainuddin, ya ada Pak Ya, Fadel, jadi ada saya kira kalau kita ingin maju harus begitu. Saya melihat ya sudah terjadi di Sulawesi Utara sekarang, mhm, karena si Oli itu dia bekas badan anggaran, dan dia wawasannya bagus untuk itu ya. Jadi iya, dia terintegrasi, dia bangun dengan terintegrasi, dan semua bupati ngikut dia, ya kan? iya, Semua pemerintahan mengikuti desain yang dia kembangkan. betul. Jadi Alhamdulillah harus dia bersinergi, harus bersinergi dalam mhm, berbagai aspek gitu. iya. Ya Jadi, kan? Kalau saya potensi-potensi ingin heeh, punya gagasan besar, tapi kalau tidak ada grand design atau kemauan politik ya di betul, daerah itu tidak ada, maka tidak akan jalan gitu ya. ya. Kemauan willingness, kemauan Political will, mhm, political will-nya ini memang ke situ arahnya, maka dia akan melahirkan sesuatu yang eh, besar untuk daerahnya. Gitu. betul. Jadi, ini kan sudah berapa tahun ya Gorontalo ini? 21 tahun ya? Ya, 21 tahun. Iya, dan telah menghasilkan tokoh-tokoh yang luar biasa, Ya, yang ya, saat ini harusnya kita sudah menikmati, hasil perjuangan dari provinsi ya, karena kita tahu bersama juga Pak Rum adalah salah satu tokoh yang juga, ya, berjuang untuk, Provinsi Gorontalo. Dan ini, ya Pak Rum sudah agak agak jauh nih, sudah di negara lain ya. ya, ya. Iya, tapi masih mau juga memikirkan Gorontalo. Nah, tadi terkait dengan, rencana kerjasama yang Pak Rum sampaikan, mungkin dimulai dari perguruan tinggi dulu, ya mungkin dari situ, apa namanya, ada hal-hal yang dibuat untuk Gorontalo ini, awalnya Ya. mungkin dari situ. Iya, Ya, saya memang ya saya kan saya darah Gorontalo ya. Nggak iya, mungkin saya akan melupakan daerah saya. betul, Tetapi kan perjalanan perjalanan siklusnya itu kan semakin jauh, semakin ini semakin besar ya. Yang saya hanya pesan kepada generasi muda aja supaya tetap mencintai Gorontalo, kemudian juga melakukan suatu aktivitas bagaimana bisa membantu Gorontalo secara dan mentransfer ilmu itu menjadi penting ya betul, dari semua, karena kita jangan terjebak dengan apa namanya cara berpikir secara lokal, tapi kita harus berpikir secara nasional, internasional. Jadi ini satu peran yang harus kita transfer kepada generasi muda sekarang ya. Saya kira ini memang penting kita untuk berdialog, saya kira betul. ya. Ini Dialognya Silatnas itu ya harus melepaskan semua baju-baju kita, ya ya, baju tanggalkan egoismenya, semua, betul. baju ini ya baju Baju politiknya, ya politik, kan? partai apa, Baju stoikismenya, ya baju-baju itu harus dilepasin dulu, yang ada atau baju semangat karena saya membangun. ini Mhm, pejuang provinsi, lepaskan itu, iya, ya kita bicarakan bagaimana gitu ya. iya, Kalau saya baju birokrat ya, tanggalkan semua. tanggalkan semua ini, mari kita
konsep itu ya. Dan di sini memang narasumbernya banyak. Betul. Soeharto ya, narasumber Ya, yang pembangunan nasional. ya, Ya, sumber tahu daya. persis bagaimana cara membangun daerah ini. Iya. Ya, tidak bisa kita biarkan kepada gubernur, ya dia berjalan sendirian, ya, kita nggak bantu. Tapi yang penting konsepnya, gitu. Iya. Konsep itu menjadi penting gitu. Integrasi pembangunan daerah ya dalam rangka mempercepat gitu, reformasi pembangunan di daerah dipercepat. Karena tidak mungkin seorang bupati berjuang, saya akan membuat ini nggak didengar, Ya, ya toh. Mau betul. coba-coba gimana pun di sini 500 kabupaten, ya mereka udah punya kapling kali ini, udah punya kapling. Tapi Ya. terus terobosan secara entrepreneur itu harus ditonjolkan gitu ya. Ya, Ya. saya kira itu saya pesimis umpamanya kita bawa suatu investor besar, tapi kalau infrastrukturnya belum ada, biarpun saya punya teman, saya dekat apa, ya mereka kan tetap pada orientasi kepada value, ya, pada prospek bisnis, ya tidak berorientasi kepada sosial funds, kecuali ada dari Arab Saudi. Nanti saya bangun Gorontalo, saya taruh 2 triliun di sini ya, Pak dibangun ya. Nah ya, mereka punya mission-mission tertentu karena kita orang Muslim gitu ya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha besar yang diundang, dia lihat dulu itu infrastruktur mendukung nggak. Nah, infrastruktur ini memang jadi penting, sangat penting sekali. Ya, kita jangan tergantung dengan Manado, jangan tergantung dengan Makassar, ya kan? Jangan tergantung dengan Surabaya, ya sehingga barang-barang kita, produk-produk Indonesia ya, Gorontalo yang bagus itu yang menikmati orang Surabaya, orang Makassar, orang Manado yang bisa ekspor gitu ya. Kita harus ini sendiri. Gitu. Ini konsep besar dan harus ada political will yang besar gitu ya. Dari pemerintahnya. Iya. Ya, jadi ini mungkin pemerintah menawarkan program, kemudian harus bersinergi dengan para tokoh-tokoh ini. Iya. Dan program itu bukan program parsial, harus berani berkorban untuk mengeluarkan membuat satu grand design master plan yang besar. Jadi tidak ngomong-ngomong aja, di sana bisa ada pemeliharaan sapi, punya berapa hektar tanah ya. Tapi kalau kita pelihara sapi nanti ngangkutnya melalui apa kan gitu ya. Kemudian ininya apa namanya sistemnya gimana, atau kita punya gula aren yang kecil-kecil UKM bagaimana caranya kita bisa padahal itu dibutuhkan dunia, kopi dibutuhkan dunia, aren dibutuhkan dunia, arang dibutuhkan dunia, semua dibutuhkan dunia. Cuma kan mereka gimana caranya saya akan bisa menjual ini. Ini jadi dari aspek UKM-nya juga harus dipikirkan. Jadi perlu grand design besar itu, master plan pembangunan Indonesia, dan pemerintah daerah harus berani mengeluarkan itu untuk biaya grand design itu. Ya, betul. Itu udah bisa kelihatan sama kita seperti otorita tersendiri ya membangun itu. Betul. Ini bicara tentang ini Pak, tentang ya produk-produk tadi, kemudian ekspor. Apakah ada yang kira-kira yang bisa dikerjasamakan juga dengan Indonesia atau khususnya Gorontalo dengan Bosnia terkait dengan misalnya ada produk unggulannya Gorontalo yang mungkin bisa diekspor ke sana? Iya Pak, banyak. Sudah ada riset-riset nggak di sana? Ada apa namanya? Indonesia ini ya kaya raya, ya. Tetapi marketnya di dunia dimanapun pasti ada. Tetapi kendalanya kan pertama itu dari sistem pengelolaan, masalah kualitas, masalah packaging, terus transportasi, ya. Nah, sekarang itu banyak kan yang di Gorontalo kan pasti dia yang ngambil dari Makassar, Surabaya, ya. Jadi barangnya Surabaya dulu baru bisa keluar ya. Nah, ini ya suatu hambatan-hambatan UKM seperti arang. Sudah ada yang nawarkan arang ke saya dari Gorontalo. Cuma gimana caranya mereka bisa
packaging yang bagus, terus terutama pengetahuan Mungkin masalah bisa impor, dibikin briket ekspor. ya, apa namanya? Nah, berikan Iya, itulah bisa Pak. dibikin briket. Bagaimana dia tidak mahal, maka diberikan apa namanya simpul-simpul eksportirnya itu kayak gimana, itu mesti harus diberikan Iya, iya. pengetahuan kepada para pedagang-pedagang ini gitu ya, Iya, iya. sehingga tidak mahal. Nah, itu saya nanti ini lagi berikat, saya lagi bicarakan sini. Cuma karena situasi pandemi sekarang ini memang hampir seluruh dunia ya, sistem perdagangannya agak sedikit menurun ya, Iya, iya. dan pasti menurun drastis. Nah, di sini Pandemi ini barang-barang, iya. saya kemarin sudah buat satu business matching, jadi antara pertemuan antara pengusaha-pengusaha Indonesia dengan pengusaha Bosnia. Dan kemarin saya sudah undang beberapa pengusaha dari Briket, dari ini ya. Sistemnya seperti ini dagangnya sekarang, seperti kita berbicara berdua ya. Iya, Jadi iya. itu saya udah bikin kemarin, diikuti oleh 138 pengusaha. Wow. Banyak juga yang ikut Dari Indonesia. Gorontalo ada nggak yang ikut? Ada, Mm-mm. ada ya. Ada beberapa Gorontalo, ada Gorontalo Iya. yang di Jakarta juga ngikut. Mm-mm. Saya sudah suruh ikut supaya ini. Dan mereka sudah membuka link tersendiri Iya. antara pengusaha Bosnia dengan Bosnia. Tugas saya kan memfasilitasi itu. Betul. Cuma saya berharap ke depan ini nampak daripada kita, saya sendiri untuk Indonesia harus ada, saya harus ada outputnya ya. Saya ditempatkan sini bekerja keras. Bagaimana Bosnia ini menjadi pintu masuk, baik itu tourism ke negara-negara Balkan di sini, kemudian juga masalah perdagangannya. Jadi ini harus saya buka, mencari link dan harus ada perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Bosnia, sehingga kemudahan-kemudahan baik itu untuk tarif, pajak, tarif bea cukai itu murah sehingga harganya bisa bersaing di sini. Terutama kopi luar biasa di sini. Kopi itu peminum kopi, daratan Eropa ini peminum kopi. Gitu. Betul. Siapa tahu kopi Pinogo bisa bisa diekspor ke sana. Ya, nanti saya akan membangun satu galeri Indonesia. Nanti isinya ya kopi-kopi itu, kopi dari Gorontalo ya. Ya. Itu. Iya. Jadi gitu, Femi. Wow. Keluarga gimana, Pak? Ibu Alhamdulillah sehat-sehat? baik. Saya di sini juga. Ya, kita begini aja. Iya, Saya iya. biasanya buka puasa di Indonesia ya. Kalau buka puasa itu kan tidak full 30 hari di rumah ya. Iya, iya. Paling tidak cuma 10 hari di rumah, kita 20 hari di luar karena menghadiri undangan-undangan. Di sini saya 30 hari full di rumah. Jadi sebulan penuh di sana ya puasanya ya, di rumah? Oh iya. Jadi agak tertib kerjanya di sini. Saya kerja pagi, ke kantor, pertemuan di mana-mana. Barusan saya pertemuan dengan negara-negara OKI, dan saya kirim foto-fotonya ya. Oh siap Pak. Iya, keren kan kalau bisa memberi info buat orang-orang di sini Pak. Iya, saya ketemu, saya ziarah ke makam Elia, saya bawa Alia yang pejuang dulu ya. Iya, iya. Ke makam, kemana dengan rombongan dari Indonesia. Kemudian juga saya ketemu dengan Menteri Luar Negeri, ketemu dengan ini ya. Pokoknya kerja saya begitu, ketemu aja dengan para pejabat-pejabat di sini seluruh Indonesia. Iya, sambil membicarakan apa yang mereka sudah. Jadi di sana bahasa Inggris ya Pak? Karena bahasa mereka kan Inggris tidak dan punya bahasa bahasa Bosnia. resmi, bahasa Bosnia. Jadi bahasa Bosnia. mulai bisa bahasa Bosnia nih Pak. Ya sedikit-sedikit. Terima kasih, Palati, selamat pagi, dobro, juntop, segala macam ya. Susah bahasanya di sini. Ya. Iya. Seperti bahasa Swawa. Oh susah gitu. Jadi saya udah tembak-tembak aja. Iya, kalau tidak tahu lagi Pak, bahasa Swawa aja. Ya, saya ada translate-nya. Jadi saya ada translate. Iya. Kemudian Pak, ini kan orang kan tahu Pak Rum ini apa namanya perjuangan atau kiprahnya Bapak di
Jakarta itu sudah semua orang tahu begitu. Tapi masa kecilnya Pak Rum ini mungkin bisa diceritakan karena podcast saya ini kan berusaha untuk bisa menginspirasi orang. Nah, mungkin Ya, Pak saya Rum ya, bisa ya, betul itu. menceritakan kisahnya dari kecil walaupun hanya Ya, sekilas. jadi Heeh, sebetulnya ya saya sampai ke Duta Besar ini sebagai eksiden ya. iya Ya, iya. suatu kejadian yang tidak terduga-duga dan Itu mhm, apa namanya yang seharusnya bukan menjadi mission saya, ya bukan jadi tujuan hidup saya menjadi Duta Besar. Tetapi ini memang jalan hidup saya ya. Saya menyadari memang perjalanan hidup yang penting iya. harus dijalani ya. Seperti saya menganut sebagai eh, sebagai sungai. Sebagai Pijakan saya Sungai air Bone. oh Ya, gitu, sungai mhm. seperti Sungai Bone mengalir sampai ke kota gitu aja. Oh, jadi mengalir apa adanya Memang saja. saya selalu Mhm. ingat terus itu ya, kita ikutin aja lah air ini. Iya Jadi iya iya. kita mengikuti alur perjalanan ini tetap dalam perjuangan. Tapi memang saya terus terang aja memang ya kita manusia pasti banyak kelemahan. Saya Iya. dari berbagai aspek saya ada kelemahan-kelemahan. Saya tidak sadari ya, tapi karena memang saya sejak kecil memang selalu akan menjadi seorang yang bisa berbakti kepada bangsa dan negara, dan juga berbakti kepada keluarga. Dan jadi memang ada cita-cita itu dan saya berjalan dari kecil, dari orang tua saya di Suwawa di daerah Lombok ya. Dan saya tidak dibekali apa-apa, cuma hanya dibekali nasihat-nasihat. Alhamdulillah perjalanan hidup itu berjalan dengan baik. Saya ke Makassar, setelah ke Makassar baru saya di Jakarta. Umur Dan di berapa itu Pak Jakarta merantau? saya masih umur 14 tahun, 12 tahunan itu ya. Masih muda Iya. sekali saya. Mhm. Dan saya selalu saya mencari teman. Mmm. Jadi ternyata hidup itu menurut saya ya, pengalaman saya adalah pengabdian. Jadi saya selalu mengabdi ya, kepada siapapun. Ya, lebih unggul dari saya selalu ada di situ ya. Jadi selama hidup saya selalu ada mentor-mentor ya. Ya, kita selalu berguru terus kepada teman-teman, bergaul dengan teman-teman semua yang punya aktivitas baik di ekonomi dan politik ya. Dan kita harus perlu mengabdi, tidak bisa hanya gitu saja, tapi pengabdian itu menjadi penting Betul. dan dari pengabdian itulah menghasilkan komunikasi yang baik dan kita Iya. bisa terterima dimanapun. Penting bisa kerja keras ya. Iya. Ya saya punya pendidikan juga begitu ya, terpotong-potong karena memang ya kehidupannya memang begitu. Mmm. Saya dari desa. Tapi Jadi memang merantau ke Makassar dulu baru ke Jakarta ya? ya saya di Mmm. Makassar 1 tahun lebih. Mmm. Setelah itu saya ke Jakarta, saya sekolah sambil kerja. Malah saya udah kerja, saya udah berusaha masih kecil. Masih sekolah Apa sudah saja mhm. udah berusaha saya dengan teman-teman, baru saya Kerja masuk apa di Pak? organisasi. Saya sebagai pertama saya pernah jadi di Departemen Keuangan pernah saya. Iya. Sebentar aja setahun, habis itu saya lihat tuh pegawai negeri, orang sudah tua-tua tuh begini aja, kamu sekolahnya di mana? Sudah berapa tahun? Saya udah 20 tahun Pak di sini. Jadi Wah saya heeh, pikir 20 tahun kemudian saya seperti ini. Akhirnya saya keluar. jadi Saya menjadi pengusaha. pengusaha dagang apa saja. Alhamdulillah saya dagang apa jadi Mhm. kontrak apa ya pokoknya kontrak kecil-kecilan terus berjuang terus alhamdulillah. Tapi saya eh, kunci saya adalah kepada pergaulan, Iya. kepada momentum kita untuk mengabdi. Jadi kita harus penting begitu. Tidak bisa kita langsung menjadi besar. Tidak bisa kita langsung menjadi bos. Iya. Semuanya itu melalui pengabdian. Iya, Ya, perjuangan. perjuangan. Harus perjuangan. Iya. Berjuang itu penting gitu ya. Kalau kita tidak mengalami itu, mau tiba-tiba aja menjadi apa itu Instan ya?
Ya, instan. Tidak ada yang instan. Untuk sukses itu tidak ada yang instan. Kita lihat aja seperti Hamim Pau. Dia siapa sih dulu? Ya karena dia Ya, mengabdi ke wartawan, jadi wartawan, dia jadi ini ya, mengabdi mana-mana ya. Akhirnya ya betul. dengan pengabdian dia itu, akhirnya dia Jadi orang kerja jadi sukses. bupati, bupati. Iya, jadi itu perjalanan hidup situ gitu ya. Betul, Tidak ada yang berhasil itu kan tidak mengabdi. Jadi betul. kunci itu adalah kunci hidup itu adalah pengabdian Ya, ya, ya. pada orang tua, mengabdi. Nah, saya selalu gitu, makanya mentor-mentor saya itu banyak ya sampai dulu ya saya ikut dengan para pejabat-pejabat tinggi ya gitu, jadi mentor kita gitu. Siapa aja mentornya, Pak? Tidak boleh kita sombong gitu ya. Wah, saya siapa saya? Betul. Dan Pak Rum ini walaupun sudah melanglang buana kemana-mana ya, sudah bayangkan dari 14 tahun ke Jakarta, ke Makassar, kemudian ke Jakarta, tapi sampai hari ini dimanapun Pak Rum itu orang pasti langsung mengenali Pak Rum sebagai orang Gorontalo. Ciri khasnya itu Ya, ada, tetap ada. Padahal ya. dari kecil ini sudah meninggalkan Gorontalo. Saya memang saya sejak dulu itu waktu sebelum pembentukan Provinsi Gorontalo, saya memang Gorontalo sangat menyedihkan ya kita kan. Tapi memang kondisinya ya masyarakatnya apatis, kalau dia nggak keluar dari Gorontalo dia nggak bisa berkembang ya. Itu saja ya, terus infrastrukturnya nggak ada ya. Saya dari Manado, yang bikin terenyuh saya antar ibu saya ke pulang ke Gorontalo, di mana dia dalam keadaan sakit harus lewat darat ya, melalui Manado ini yang jalannya kurang lebih 10 jam dalam keadaan sakit, sampai di Gorontalo banjir. Saya menangis lihat, dan disitulah tekad saya mau perjuangkan Gorontalo ini ya. Kita akan mengangkat harkat dan martabat Gorontalo ya, dengan memperjuangkan sebagai provinsi bersama kawan-kawan kita gitu ya, semuanya ya. Itu memang jiwa saya itu masih jiwa Gorontalo lah ya. Sangat kental Gorontalonya. Saya menyayangi Gorontalo ya, betul-betul. Iya, jadi bukan cuma Gorontalonya Pak, tapi bahasa Suawanya sangat sampai hari ini masih. Oh, saya bahasa Suawa masih. Bahasa Gorontalo, bahasa Suawa ya. Masih apalagi bahasa Suawa saya masih. Iya, sangat lancar. Sangat lancar. Keluarga saya juga masih ada di sana ya. Iya, iya. Memang Gorontalo perlu kita, dan sampai sekarang pun saya masih juga eksis ya, mau bagaimana berhubungan dengan orang-orang Gorontalo, membicarakan Gorontalonya bagaimana gitu ya. Tapi ada niatan pulang kampung nih Pak, untuk membangun Gorontalo. Oh iya. Oh itu, kalau itu saya kembali lagi kepada garis tangan saya. Oh, garis tangan. Kalau soal pengabdian saya, dimanapun saya harus mengabdi, apalagi untuk Gorontalo. Karena ya saya melihat sendiri ya bagaimana saya dengan masyarakat daerah kampung-kampung itu, saya kadang-kadang kalau ikat sedih juga ya, lihat mereka dengan kedatangan kita mereka senang gitu ya. Kita dapat jamuan, apalagi kita bawa oleh-oleh untuk mereka ya, untuk kepentingan pertanian, yang pendidikan, kepentingan sosial ya. Ya alhamdulillah, jadi saya bersyukur saya di DPR ya, alhamdulillah bisa dirasakan ya. Dengan pembangunan jalan desa, pembangunan bendungan-bendungan kecil ya, kalau dikumpulin juga banyak itu. Darat, kemudian juga randangan ya, saya datang dulu tidak ada apa-apa itu randangan dulu, alhamdulillah sekarang jadi bendungan besar. Jadi saya syukurilah itu. Jadi bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih banyak untuk Gorontalo ya. Ya, artinya bukan untuk berbuat karena untuk saya, tetapi untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya bayangin aja bendungan itu, rakyat bisa terima uang ya.
Betul, dirasakan banyak estatis manfaatnya. tanahnya, kemudian dia sekarang sudah menikmati bendungan yang begitu indah dan juga bisa mengairi sawah sepanjang 10.000 hektar. Jadi ini itulah suatu kontribusi kita. Kita harus memberikan kontribusi secara semua all. Jadi tidak hanya parsial, saya hanya bantu orang Solo aja. Saya hanya bantu keluarga saya aja. Jadi harus secara Atau menyeluruh. saya hanya bantu teman-teman saya maju jadi makmur. Tapi bagaimana apa yang kita perjuangkan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Iya. Walaupun sekarang Bapak membawa misi ini, misi untuk Indonesia, tetapi Gorontalo tetap di hati. Pasti itu. Kapan pulang kampung, Pak? Belum ada rencana. Kebetulan besok saya pulang nih ke Jakarta. Minggu. Ya, saya dapat kurang lebih 20 hari ya. Apa yang saya lakukan di sini harus saya konsultasikan dengan pemerintah di sana. Tidak ada rencana ke Gorontalo? Nah, itu memang sudah masuk schedule. Iya. Tapi Silatnas ini bulan Juni, tanggal 6 apa 9 ya? Mungkin ada pesan. Saya tanggal 20 Juni baru pulang. Wah, berarti bisa dong ke Gorontalo. Kan akan mengundang 100 tokoh kalau tidak salah itu ya. Tokoh-tokoh Gorontalo itu akan diundang untuk mungkin duduk bersama, membicarakan masa depan Gorontalo ini seperti apa nanti. Ya, ada rencana-rencana untuk Gorontalo. Ya, mungkin ya termasuk Bapak yang salah satunya yang akan diundang itu. Ya, siapa tahu bisa datang. Ya, insya Allah saya bisa datang. Iya, ini kan kesempatan untuk tokoh-tokoh Gorontalo untuk ya mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan Silatnas ini. Ya, silaturahmi nasional untuk masyarakat Gorontalo, tokoh-tokoh Gorontalo. Iya. Ya. Insya Allah tanggal berapa? 69 ya? Kalau bukan tanggal 9 itu tanggal 6 saya lihat. Itu ya. Iya, ada. Saya lihat dulu. Tanggal 9 Juni. Tanggal 9. Femi sebagai apanya sih itu? Oh, saya tidak. Saya cuma membaca dari... Yang buat siapa? Itu Presnas. Oh, Presnas. Iya. Walas mereka kan nggak undang saya. Pasti diundang, Pak. Itu kan nama-nama yang disebut... nama-nama yang disebut itu akan kan ada 100 tokoh Gorontalo itu yang akan saya pikir Bapak sudah dapat informasinya. Jadi ada nama-nama 100 tokoh itu kalau tidak salah dan ya pastilah termasuk Bapak ya. Jadi tokoh-tokoh Gorontalo yang ada di luar maupun yang ada di Gorontalo dan akan sama-sama di sini. Insya Allah. Insya Allah. Jadi selama itu untuk membicarakan Gorontalo, saya siap aja gitu ya. Iya, jadi mendukung ya, mendukung. Tidak ada henti-hentinya harus kita bicara. Kenapa? Siklus kita itu sangat pendek. Ya. Untuk bisa berjuang untuk Gorontalo secara struktural itu sangat pendek. Betul. Tidak panjang. Seperti gubernur cuma 5 tahun gitu ya. Setelah itu dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalaupun bisa ya hanya 2 periode, bisa lebih dari 5 tahun lah hanya 2 periode itu. Dari 2 periode ini apa yang inovasi apa yang harus kita bisa bangun untuk Gorontalo. Dan insya Allah ini akan bersinergi. Tokoh-tokoh ini tetap akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Silatnas ini. Ya. Artinya ya saya siap-siap saja, tapi saya maunya itu kita bicara hati. Ya, jadi saatnya ya, saatnya para tokoh Gorontalo ini bicara dengan hati. Pertemuan hati nurani. Wah, keren ini. Iya kan? Iya. Jangan pertemuan ada politiknya, singkirkan ego. Ada menjadi jangan egonya, tapi pertemuan hati nurani masyarakat. Keren. Jadi Silatnas itu pertemuan hati ya, Pak? Ya, harus pertemuan hati. Kalau menurut saya setuju kalau itu pertemuan hati. Ya, siap. Tidak ada embel-embel karena ini ada penurunan apa. Tanggalkan tapi bagaimana semua memanfaatkan siklus
Rahmat Gobel tidak mungkin setiap ini jadi wakil ketua DPR. Ya. Jadi Tidak dimanfaatkan mungkin bisa mumpung. Iya. Harso tidak mungkin selama 5 tahun jadi ketua. Bappenas. Si Sandiaga Uno, si Jamal Bambang tidak mungkin gitu. 5 tahun. Nah, kalau kita cuma diam-diam aja, nah, diperlukan grand design itu. Iya, iya. Grand design, master plan olahraga, gimana? Ada menterinya kita. Jangan cuma datang, saya minta dibangunin ini dong, saya dibangunin ini. Ya. Jadi tidak parsial, tidak ini apa terkonsep dengan baik. Kita harus punya stadium yang bagus, ya. Ya. Oke, ini luar biasa ini Tapi Pak. itu tergantung pemerintah ya. Ya, saya yang pasti pemerintahnya insya Allah bisa bersinergi ini. Karena ini untuk kepentingan, Gorontalo dan ya mudah-mudahan semua tokoh mau bersatu dan mau menanggalkan apa namanya seperti tadi yang Bapak sampaikan, atribut partai dan sebagainya itu harus ditanggalkan. Agama ini ya. Ya, jadi ini hablum minan nas. Ya, iya. Jadi hubungan kemanusiaan, kemudian dan saya sangat tertarik itu tadi. Khairat. Ya, yang disampaikan. Betul. Jadi berlomba-lomba berbuat baik. Berbuat kebaikan, iya. Saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa Silatnas ini mari kita bicara hati. Ya, jadi ya untuk membangun itu kan kalau kita bangun dengan egois, ya dengan ego, ini sulit untuk terrealisasi. Tapi kalau bicara dari hati ke hati, ya insya Allah ini bisa terwujud apa yang dicita-citakan oleh betul. Semua tokoh-tokoh pejuang provinsi, kemudian terutama masyarakat Gorontalo itu sendiri. Iya. Saya terima kasih ini Pak waktunya Pak. Ya terima kasih. Iya, di sana jam berapa sekarang? Salam keluarga ya. Iya Pak, salam juga buat Ibu, ya buat Miranti ada di sana ya Pak. Miranti ada di sini, nanti pulang sama saya. Oh iya. Salam Pak, nanti kita bisa ketemu nanti insya Allah di Gorontalo. Insya Allah nanti kalau saya di Gorontalo bisa ketemu ya. Selamat ya, Femi Buloki. Podcast. Waduh, inspiring life story. Saya mau ngundang Wawali ke sini, tapi belum sempat. Insya Allah. Bagaimana? Saya mau ngundang Wawali juga ke sini rencana. Politisi muda. Iya. Mudah-mudahan dia bisa belajar banyak, dia bisa ini pematang. Insya Allah. Ke depan bisa ini. Tadinya saya kan ingin bikin semacam temu kangen. Pada dibuka link bangsa 100 orang tokoh-tokoh. Bisa lewat Zoom nanti kita bisa ini. Kalau di Prakarsa Femi boleh juga. Boleh. Nanti kita bikin. Iya. Boleh Pak. Boleh. Nanti kita bikin untuk kita rancang dulu. Kemudian kapan kita. Nanti Femi kalau ada rombongan datang, kalau saya tak kemarin saya suruh Femi udah bilang, Femi wawancara melalui ada Fadli John ke sini. Oh iya, kan sekarang ini kan wawancara tidak harus berhadapan, bisa lewat. Iya, tadinya Zoom, nanti saya mau lewat. Iya. Bisa kita melalui Zoom gitu ya. Iya Pak. Hebat kamu, hebat, selamat ya. Luar Terima kasih Pak. Mohon doanya. Selamat. Iya. Pasti. Keluarga baik-baik semuanya ya. Alhamdulillah. Salam suami ya. Iya. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Ya, masih ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.